Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya akan membahas satu topik yang sangat-sangat hot. This is very hot topic mengenai perjanjian damai 7 tahun. Nah, pertanyaannya saya langsung aja biar kita bicara lebih spesifik. Pertanyaannya begini, akankah perjanjian damai 7 tahun dimulai di tahun 2022? Ya, saya ulangi, akankah perjanjian damai 7 tahun dimulai di tahun 2022? Ini perjanjian damai yang mana nih? Perjanjian damai yang 7 tahun, perjanjian damai 7 tahun ini yang mana? Apakah ada di Alkitab? Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, kenapa 2022? Oke. Nah, mari kita mulai ya. Nah, oke. Perjanjian damai yang mana? Perjanjian damai yang disinggung dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Saya bacakan. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar dari yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah busur. Itu dalam terjemahan LAI kan disebutnya panah. Tapi kalau Anda cek bahasa Inggris maupun bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu sebetulnya busur, bow, atau dalam bahasa Yunaninya tokson. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Kita tahu bahwa kitab Wahyu adalah kitab kode, jadi busur ini menggambarkan perjanjian berdasarkan Kejadian pasal 9 ayat 13. Ya, jadi cara membaca kitab Wahyu itu sedemikian. Anda cari kenapa busur? Busur ada di mana? Dalam perjanjian lama, dan busur artinya apa? Busurku kutaruh di awan supaya menjadi tanda perjanjian, berit dalam bahasa Ibrani-nya, antara aku dan bumi. Kita harus menyadari bahwa setiap kali Tuhan hendak melakukan atau memulai suatu musim yang baru atau suatu masa yang baru, mostly Tuhan memulai dengan perjanjian. Dunia yang lama dihapus sama Tuhan dengan air bah, dunia yang baru yang dimulai dengan Nuh, Tuhan mulai dengan perjanjian. Lalu Tuhan punya rencana untuk menjadikan satu bangsa yang kudus miliknya sendiri, maka Tuhan bikin perjanjian dengan Abraham. Ishak dan Yakub juga ikut. Lalu berikutnya lagi pada masa zaman anugerah, ketika Yesus hadir, darahnya yang menjadi perjanjian. Maka kita sebut darah perjanjian. Jadi perjanjian selalu dipakai Tuhan untuk memulai suatu masa yang baru. Ini salah satu pola yang dipakai oleh Tuhan. Namun, iblis juga meniru Tuhan. Oke? Nah, kenapa ini adalah perjanjian damai yang dimaksud? Nah, mari kita lihat berikutnya. Ini isunya ya. Bahwa Tuhan berkata kepada Daniel, akan ada 70 kali 7 masa. 69 kali 7 masa sudah berlalu, sudah digenapi, sudah terjadi. Masih ada 1 kali 7 masa yang terakhir, which is adalah 7 tahun. Dan ternyata 7 tahun yang terakhir ini akan dimulai dari sebuah perjanjian. Oke, dan ini tercantum dalam tertulis dalam Daniel pasal 9 ayat 27. Raja itu, which is ini adalah antikristus, akan membuat perjanjian. Perjanjian itu menjadi kokoh bagi banyak orang,
selama 1 kali 7 masa. Saya tahu DLAI kata yang dipakai bukan kokoh, tapi berat. Tapi sekali lagi, dalam bahasa aslinya, itu firm, atau kokoh, atau ya sangat-sangat mengikat. Bisa dibilang jadi berat nanti. Kita teruskan. Kenapa jadi berat? Kemungkinan besar karena kalimat berikutnya. Pada pertengahan 7 masa itu, atau 7 tahun itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Jadi, di sini jelas, antikristus akan muncul, dan kemunculannya dimulai dengan sebuah perjanjian, which is antara Israel dengan negara-negara tetangga selama 7 tahun. Jadi perjanjian damai 7 tahun. Tapi nanti di pertengahan masa itu, dia akan berkhianat atau mengkhianati perjanjian tersebut. Dan kita tahu bahwa perjanjian itu tujuannya adalah untuk sukseskan pendirian bait suci ketiga. Itu sebabnya ada dikatakan korban sembelihan dan korban santapan dihentikan. Korban sembelihan dan korban santapan itu sudah jelas cuma ada di bait suci. Jadi perjanjian damai itu jelas tujuannya supaya Israel bisa membangun bait suci ketiga dengan damai dan tenang. Tapi damai dan tenang yang palsu. Oke. Nah, untuk lebih memahami kenapa perjanjian ini bakal jadi masalah besar dan kenapa 2022, saya mau kita mempelajari lebih lanjut dari 2 variabel tersebut. Variabel yang pertama adalah hukumnya. Hukumnya mengatakan di Keluaran pasal 23 ayat 32 dan 33, janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka, sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Perhatikan ya, jangan adakan perjanjian dengan bangsa-bangsa di sekitar. Ini waktu Israel masih di padang gurun dan hendak masuk tanah perjanjian. Tuhan sudah wanti-wanti betul, sudah beri larangan supaya bangsa Israel tidak sekalipun mengadakan perjanjian dalam kesepakatan apapun dengan bangsa-bangsa lain. Oke, dan kalau mengadakan perjanjian, pasti akan terjebak dalam penyembahan berhala. Nanti kita lihat, nggak cuma di kitab Keluaran ini aja peringatan Tuhan. Oke. Nah, di Keluaran pasal 34, sama. Saya bacakan ya, dari ayat 12 sampai 15. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka haruslah kau rubuhkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan, yang namanya cemburuan, adalah Allah yang cemburu. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu, apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka, dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau, dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Lihat ya, kalau mengadakan perjanjian, itu berarti mengadakan persahabatan. Masalahnya, mereka menyembah Allah
Allah lain. Dan penyembahan mereka itu sesungguhnya bukan penyembahan yang biasa, hanya pakai dupa, melipat tangan, di depan dada, terus udah begitu doang. Enggak. Penyembahan bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa kafir di sekitar Israel itu, bahkan ada yang sampai melakukan kegiatan seksual yang tidak normal tentunya. Gitu. Dan itu yang bisa mencemarkan, bisa merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegaranya kerajaan Israel saat itu. Termasuk ikut makan korban sembelihan. Tuhan nggak mau bangsa Israel hidup di tanah perjanjian, tapi masih didistorsi oleh berbagai ritual-ritual yang sebetulnya adalah kekejian di mata Tuhan. Itu sebabnya semua mezbah harus dirubuhkan, tugu berhala harus diremukkan, tiang-tiang berhala harus ditebang. Itu betul-betul Tuhan mau supaya tanah perjanjian dan sekitarnya itu bebas dari penyembahan berhala. Demi nantinya mereka ketika terima Kristus, mereka siap. Termasuk supaya tidak mengalami pembuangan ke Babel. Gitu. Oke, lanjut. Di Ulangan pasal 7 ayat 16, Tuhan berkata, engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi memang bangsa-bangsa kafir yang menyembah ilah lain itu semua diserahkan kepada Tuhan. Dari Tuhan kepada bangsa Israel untuk dimusnahkan. Jangan engkau merasa sayang kepada mereka, dan janganlah beribadah kepada Allah mereka. Sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Hakim-Hakim 2 ayat 1 dan 2 juga tertulis hal yang sama. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi, sekali lagi, janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini, mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku, mengapa kamu perbuat demikian? Selalu perjanjian jangan dilakukan, lalu diikuti dengan perintah mezbah mereka harus dirobohkan. Jelas, kaitannya perjanjian dengan bangsa asing, pasti ada kaitannya dengan penyembahan berhala. Oke? Masalahnya, apakah bangsa Israel benar-benar menghindari larangan yang satu ini, atau pernah melanggarnya? Coba kita lihat. Oke. Jadi ada kasus yang pernah terjadi, saat itu Musa sudah tidak ada, sedangkan bangsa Israel sudah dipimpin oleh Yosua, dan mereka tertipu oleh akal orang Gibeon, orang-orang Gibeon. Oke, kita lihat dari Yosua pasal 9 ayat 3-6 dan ayat 15. Tetapi ketika mereka terdengar kepada penduduk negeri Gibeon, apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Perhatikan ya, memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali. Dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka, sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal, berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Jadi latar belakangnya begini, Gibeon ini penduduk lokal, tetangga sama Yeriko dan Ai. Dan tentu Yeriko adalah salah satu yang terkuat, tetangga terkuat secara militer, secara ekonomi, dan sebagainya.
Dan ternyata roboh rata dengan tanah. Tembok Yeriko yang begitu tersohor di tanah Kanaan, roboh begitu aja, begitu bangsa Israel ini masuk. Dan itu sangat menggetarkan banyak bangsa-bangsa lain, termasuk Gibeon. Lalu mereka dengan akal berpura-pura seakan-akan mereka pendatang dari jauh, bukan orang lokal. Makanya diambil baju yang buruk-buruk, bahkan kirbat anggur yang sobek dijahit kembali, rotinya yang tadinya segar sengaja dikeringin biar kelihatan untuk meyakinkan bahwa mereka ini datang dari jauh. Dan sebenarnya Yosua tertipu. Ayat 15, maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Kalau Anda baca keseluruhan Yosua pasal 9 ini, akhirnya nanti Yosua dan para pemimpin Israel itu sadar mereka ditipu sama Gibeon. Tapi mereka nggak bisa berbuat apapun, karena sudah terlanjur berjanji, ikat janji sumpah di hadapan Allah Israel, bahwa mereka tidak akan menyentuh atau mengganggu orang Gibeon. Orang Gibeon juga nggak akan berani sama orang Israel, karena ya Yeriko aja yang kokoh begitu rata sama tanah, mana berani Gibeon. Yang penting mereka tetap masih dibiarkan hidup dan tidak mengganggu. Tapi itu sudah jelas akan jadi celah besar bagi orang Israel bisa jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dan terbukti bahwa Israel pernah jatuh ke dalam penyembahan berhala sampai akhirnya mengalami pembuangan ke Babel. Oke, nah mengenai perjanjian damai yang harusnya nggak terjadi ini, tapi terjadi, itu memang tipuan. Hal itu akan terjadi lagi sesuai dengan yang tertulis di Daniel pasal 11 ayat 21 sampai 23. Menggantikan dia akan muncul seorang yang hina. Ini bicara tentang antikristus. Yang tidak memperoleh martabat raja. Tetapi dengan tak disangka-sangka, ia akan datang merebut kedudukan raja dengan perbuatan-perbuatan licin. Seluruh tentara yang datang melanda akan dihanyutkan di hadapannya dan dihancurkan. Bahkan juga seorang raja perjanjian. Dan dari saat diadakan persekutuan dengan dia, ia akan berlaku curang. Dan ia akan maju serta menjadi berkuasa meskipun sedikit orang-orangnya. Ini sebetulnya adalah yang dimaksud dalam meterai pertama, si penunggang kuda putih itu. Jadi kalau ada orang yang selama ini menganggap penunggang kuda putih itu gereja, penunggang kuda putih, ini penunggang kuda putih meterai pertama ya, penunggang kuda putih itu adalah Kristus. Enggak, penunggang kuda putih itu adalah antikristus. Yang dimulai dengan sedikit orang, tapi karena kecurangannya, karena akalnya, karena perbuatannya yang licin, dia akan menjadi besar kuasanya dalam waktu yang sangat singkat. Dan dalam kelicikannya itu, perjanjian juga terjadi. Dan ketahuilah, polanya akan sama, ya, polanya akan sama, seperti yang Pengkhotbah 1 ayat 9 pernah katakan, bahwa apa yang sudah pernah ada di bawah kolong langit ini, di bawah matahari ini akan ada lagi. Oke? Saat itu, bangsa Israel merasa begitu superior, begitu kuat setelah mengalahkan Yeriko dan Ai, maka Gibeon diajak damai dengan Gibeon pun mereka ya karena merasa oh kita kan semua takut sama kita. Ya oke, mereka mau damai, ya udahlah kita nggak bunuh. Ya itu salah. Sama nanti kejadiannya juga begitu. Lihat aja dari sekarang sampai nanti perjanjian damai dibuat, negara Israel itu akan semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin disegani oleh negara-negara tetangga dan saya yakin oleh dunia. Tapi karena semakin kuat itulah mereka akan akhirnya menjadi tertipu. Merasa seluruh dunia bisa tunduk atau tidak lagi
memandang rendah Israel. Tentu itu karena mereka punya kepentingan mau bangun bait suci ketiga. Mereka tidak mau pembangunan bait suci ketiga menjadi eh, presiden buruk bagi warga dunia. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, pernah terjadi suatu kasus nih, ya, berkaitan dengan perjanjian yang dilakukan oleh orang Israel terhadap Gibeon. Kasusnya itu terjadi di zaman Raja Saul juga Raja Daud. Oke, nah kita baca dari 2 Samuel pasal 21. Ya, dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Lalu Tuhan berkata, Tuhan berfirman, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Jadi ternyata kelaparan terjadi 3 tahun berturut-turut di Israel itu kutuk karena Saul melanggar perjanjian yang dilakukan oleh Yosua dengan orang-orang Gibeon. Saul dan keluarganya pernah membunuh orang-orang Gibeon. Lanjut, lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori. Jadi, terus terang, orang Gibeon ini orang yang bukan orang-orang yang baik di mata Tuhan. Dari mana kita tahu? Dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang sisa-sisa orang Amori. Gitu. Kalau Anda pernah ingat perkataan Tuhan terhadap Abraham, Tuhan pernah bilang begini, nanti bangsamu akan ada di tanah Mesir dan diperbudak oleh Mesir selama 400 tahun. Nanti kalau sudah selesai 400 tahun, baru mereka akan kembali dan menduduki tanah perjanjian ini. Sampai genap, Tuhan kasih petunjuk waktu, sampai genap kedurjanaan orang Amori. Jadi orang-orang Gibeon yang adalah sisa-sisa orang Amori ini termasuk sebetulnya orang-orang yang durjana di mata Tuhan loh ya. Jadi bisa dibayangkan, bisa dipahami bahwa penyembahan berhala orang-orang Gibeon ini juga bukan satu penyembahan yang biasa. Ritual mereka tentu ritual yang sangat aneh dan jahat. Itu yang sebetulnya Tuhan nggak mau orang Gibeon ini tetap eksis. Tapi udah telanjur orang Israel berjanji mengadakan perjanjian dengan Gibeon. Dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Jadi Saul pun mengerti bahwa membiarkan orang Gibeon hidup, itu sebetulnya ya bisa jadi celah kapanpun, bisa jadi bom waktu kapanpun, untuk orang Israel dan orang Yehuda berpaling dari Allah Israel kepada Allah lain. Gitu. Jadi dalam hal ini Saul punya nasionalisme yang sangat baik. Sayangnya ya dia melanggar aturan. Gitu. Karena orang Gibeon sudah jelas tidak boleh dibunuh. Daud berkata kepada orang-orang Gibeon itu, apakah yang dapat kuperbuat bagimu, dan dengan apakah dapat kuadakan penebusan? Daud tahu harus bayar hutang darah itu. Supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan. Jadi keduanya paham, Israel sama Gibeon ini paham bahwa ada kutuk. Gitu. Karena ada aturan yang dilanggar, ada kutuk, kutuk itu harus, pelanggaran itu harus dibayar lunas, baru kutuk itu bisa diubah kembali menjadi berkat. Lalu berkatalah orang-orang Gibeon itu kepadanya, bukanlah perkara emas dan perak urusan kami dengan Saul serta keluarganya. Juga bukanlah urusan kami untuk membunuh seseorang di antara orang Israel. Orang Gibeon nggak berani bikin masalah dengan orang Israel. Tetapi kata Daud, apakah yang kamu kehendaki akan kuperbuat bagimu?
Ayat 5, sesudah itu berkatalah mereka kepada raja, dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memunahkan kami, sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di daerah Israel, biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami, supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon, di bukit Tuhan. Lalu berkatalah raja, aku akan menyerahkan mereka. Kemudian diserahkannya mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon itu. Orang-orang ini menggantung mereka di atas bukit di hadapan Tuhan. Ketujuh orang itu tewas bersama-sama. Mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai jelai. Dan setelah itu, tuaian kembali normal, tidak ada lagi kelaparan. 7 orang harus membayar, 7 orang dari keluarga Saul harus membayar apa yang dilakukan Saul dan keluarganya sebelumnya demi untuk dicabut. Di sini kita lihat betapa Tuhan sangat menghargai apa yang namanya perjanjian. Baik itu dilakukan dengan benar ataupun dilakukan dengan salah, tetap saja konsekuensi harus ditanggung oleh kedua belah pihak yang berjanji atau pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Termasuk perjanjian damai 7 tahun yang akan terjadi nanti. Oke. Nah, bagi Anda yang rindu untuk belajar eskatologi atau akhir zaman dengan lebih lengkap lagi, lebih serius lagi, saya mengumumkan akan diadakan kelas akhir zaman online yang akan dimulai pada tanggal 22 Agustus tahun 2020, setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Total pertemuan akan ada sekitar 15 kali pertemuan minimal, dengan biaya 300 atau 400 ribu per paket. Yang 300 ribu akan dapat materi PDF-nya, sedangkan yang 400 ribu akan ada tambahan dalam bentuk MP4-nya. Untuk pendaftaran sebelum tanggal 10 Agustus, ada biaya early bird, harga early bird 200.000 untuk yang materi PDF saja, 300.000 yang dengan tambahan MP4. Nanti link pendaftaran akan saya cantumkan di deskripsi di bawah video ini. Oke, itu adalah variabel pertama, yaitu hukum aturan yang berlaku, which is adalah tidak boleh mengadakan perjanjian dengan bangsa lain karena akan menjadi jerat dalam penyembahan berhala. Nah, variabel kedua adalah, kan kita mau tahu nih, kenapa 2022? Ya dong. Nah, untuk tahu kenapa bisa 2022, ini saya minta kita semua lebih fokus. Ya. Variabel kedua adalah soal penghitungannya. Dan itu kita bisa lihat dari Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 8. Ini saya jelaskan pelan-pelan supaya kita semua bisa mengerti. Saya bacakan dulu. Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 8. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya, engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya, engkau harus merantingi kebun anggurmu, dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi, pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat
bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaian itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tanah itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 Sabat itu menjadi sama dengan 49 tahun. Oke, saya jelaskan apa yang tadi kita baca bersama. Oke, jadi Tuhan punya aturan main begini. Semua orang Israel pasti dapat tanah. Dan tanahnya itu boleh dipakai untuk bercocok tanam selama 6 tahun. Tapi nanti masuk tahun ke-7, tanah itu sama sekali tidak boleh disentuh. Kalau itu ladang gandum, nggak boleh melakukan penuaian. Sekalipun ada bulir-bulir gandum yang sudah matang. Gitu. Atau kalau mereka punya kebun anggur, pada tahun ke-7, kebun anggurnya tetap menghasilkan buah, itu nggak boleh dipetik. Nggak boleh diusahakan tanahnya sama sekali. Itu adalah Sabat bagi Tuhan. Nanti tahun ke-8 baru boleh mulai lagi. Terus begitu, nah selama mereka tinggal di tanah perjanjian itu. Nanti setelah 7 kali tahun Sabat, ada yang disebut namanya tahun Yobel. Itulah tahun ke-50. Setelah 49 tahun berjalan, ada namanya tahun Yobel. 7 kali Sabat, berikutnya pasti tahun Yobel. Tahun ke-50-nya. Oke ya. Ini kenapa kita bahas ini? Karena ini nanti berkaitan dengan kenapa 2022. Oke. Nah, tentu orang bertanya dong. Pertanyaannya begini. Kita lihat ya, di ayat, masih di pasal yang sama, Imamat pasal 25, ayat 20-22. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8, kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama. Hebat nggak? Kalau saya sebagai orang Israel, saya sangat-sangat kagum dengan aturan main seperti ini. Anda bisa bayangkan kalau Anda punya sebidang tanah. Let's say tanahnya 3 hektar atau 5 hektar atau berapapun. Dan Anda mengupayakan tanah itu budidaya entah sayur, entah buah. Gitu. Dan anggaplah selama setahun, sebidang tanah yang Anda miliki itu menghasilkan tiap tahunnya rata-rata 3 ton. Entah itu gandum, entah itu sayur, entah itu buah, rata-rata 3 ton. Tahun pertama 3 ton, tahun kedua kurang lebih juga 3 ton, tahun ketiga juga 3 ton. Tahun keempat, tahun kelima tetap 3 ton. Tanahnya tetap sama, luasnya nggak nambah, nggak kurang. Lalu tiba-tiba di tahun ke-6, yang selama 5 tahun berturut-turut 3 tahun, tahun ke-6 bisa menghasilkan 9 ton, 3 kali lipat.
Tujuannya buat apa? Supaya buat makan di tahun ke-6 itu sendiri, tahun ke-7, dan tahun ke-8. Baru nanti, kan tahun ke-8 boleh mengupayakan lagi, baru tahun ke-9 makan di tahun ke-8. Itu maksudnya, ayat 20 sampai 22 itu. Tapi siapa gitu yang punya resep agrikultur seperti ini kalau bukan Tuhan? Ahli pangan manapun, ahli budidaya manapun juga nggak akan bisa bilang tiap 5 tahun hasilnya sekian, tapi tiap tahun ke-6 pasti hasil 3 kali lipat, asal tahun ke-7 jangan disentuh, maka tahun-tahun berikutnya siklusnya akan terus sama. Hebat nggak? Ajaib ini. Dan ini memang terjadi di Israel. Gitu. Orang ya, ini memang supranatural, jelas penyertaan Tuhan banget terhadap bangsa yang kepadanya Tuhan berjanji kepada nenek moyangnya. Oke? Nah, selain aturan mengenai tahun Sabat dan tahun Yobel ini, dalam kaitannya dengan pengupayaan tanah, mari kita lihat ada satu aturan lagi di Ulangan pasal 15 mengenai hutang dan kemakmuran. Nah, biasanya orang Kristen suka nih, hutang dan kemakmuran. Apa nih resepnya? Ya, Ulangan pasal 15, itu. Tuhan bilang begini aturan mainnya. Ayat 1 sampai ayat 11. Pada akhir 7 tahun, engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Dari seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Jelas ya? Jadi sesamanya sesama dalam hal ini adalah sesama orang Israel. Kalau orang asing boleh ditagih, sesama orang Israel tidak boleh ditagih. Masuk akhir tahun Sabat, hutang berapapun jumlahnya kepada sesama orang Israel tidak boleh ditagih lagi. Itu aturan sudah jelas. Lanjut ayat 4. Maka, ini tujuannya, tidak akan ada orang miskin di antaramu. Sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau, seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Oh, banyak orang Kristen suka banget ayat ini. Tapi sering salah kaprah, karena ayat ini cuma ditujukan kepada orang Israel, tidak lagi kepada orang Kristen. Di dalam Kristus tidak ada lagi yang namanya Yahudi maupun Yunani. Semua sama. Semuanya cuma dibedakan di dalam Kristus atau di luar Kristus. Tidak ada yang lain. Oke. Tapi banyak sekali orang Kristen mau ke Yahudi-Yahudian demi ya berkat-berkat begini. Dan ini terus terang masih berlaku buat Israel jasmani sampai sekarang. Nanti kita buktikan. Oke, ayat 7, jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu, alias jangan pelit. Mereka susah, mereka miskin, mereka nggak punya uang, mesti dibantu. Itu. Ayat 8, tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan.
Nah, lalu Tuhan tahu nih, bisa terjadi pikiran yang nggak benar di antara orang Israel. Maka Tuhan bilang, hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian, sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu. Dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Oke, jelas ya? Udah misalnya nih, 3 bulan lagi, udah mau akhir tahun Sabat. Saudaranya ada yang pinjem uang. Dan dia tahu, secara kemampuan nggak mungkin uangnya balik. Nggak mungkin utang dilunasi. Gitu. Nah, ini udah jelas. Tuhan nggak suka kalau hanya karena udah mau mepet waktu, maka mereka nggak mau bantuin sesama saudaranya. Itu sangat dibenci Tuhan. Harus tetap kasih. Nggak bisa bayar, ya sudah. Nanti Tuhan yang berkati. Makanya ayat 10 ngomong, engkau harus memberikan kepadanya dengan limpahnya, dengan limpah, bukan dengan dengan pas-pasan. Dan janganlah hatimu berduka cita. Ya, memberi harus dengan sukacita. Apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu, itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, demikian haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negeri. Gitu. Jadi, mengenai tahun Sabat, terutama dari sisi ekonomi dan finansial, Tuhan itu jelas aturan mainnya. Tanah tidak boleh digarap. Anda bisa bayangkan ya, di tahun ke-7 mereka tidak mengupayakan tanah. Mereka sama sekali nggak menyentuh tanah tempat mereka menghasilkan. Tapi tahun ke-6-nya sudah diberi berkat 3 kali lipat. Tapi kalau ada yang mepet, mau menjelang akhir tahun Sabat, ada yang mau pinjam duit, Tuhan udah bilang, jangan kamu tolak, jangan pelit. Berikan dengan limpah, nanti aku akan berkati. Itu sebabnya bangsa Israel pada saat Yesus masih ada di dunia, sangat-sangat ingin supaya kerajaan Israel bisa tegak lagi. Ya salah satunya berkat janji-janji seperti ini. Biar bisa menikmati kejayaan yang lampau. Tapi harapan mereka sama sekali tidak dikabulkan Tuhan. Ya, memang tujuan Tuhan Yesus datang bukan untuk mendirikan kerajaan di bumi, kerajaan dunia ini, justru untuk menghadirkan kerajaan Allah yang murni batinnya adanya. Oke? Nah, kita lihat nih, apakah aturan tahun Sabat secara ekonomi dan finansial ini masih berlaku? Mari kita lihat. Biar sejarah yang membuktikan. Perhatikan data berikut ini. Oke? Anda perhatikan baik-baik ya. Ini adalah tahun Shemitah atau tahun Sabat yang terjadi berdasarkan penanggalan Masehi. Juga tahun Yobel. Dari data 100 tahun terakhir. Dari tahun 1917 sampai yang terakhir 2016. Oke, SH itu Shemitah, JB itu Yobel. Jadi dalam 100 tahun terakhir ini sudah pernah terjadi Yobel 2 kali. Yang pertama di tahun 1917-18 Masehi, itu ada perjanjian Balfour. Perjanjian ini yang nantinya menjadi dasar negara Israel berdiri kembali. Nah, dan 100 tahun setelah itu, bangsa Israel
diakui kembali ibu kotanya, bukan lagi Tel Aviv, melainkan Yerusalem, melalui Presiden Trump yang memindahkan kedutaan besar Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem. Lalu di tahun 1967, itu ada perang 6 hari, dan disitulah Yerusalem kembali kepada Israel. Karena waktu Israel berdiri kembali di tahun 1948, Yerusalem masih belum di bawah kekuasaan Israel. Pada saat Yobel yang tahun 66-67 itulah Yerusalem kembali. Oke, dan sejak di dalam 100 tahun ini di tiap-tiap tahun Sabat atau tahun Shemitah itu terjadi market crash, pasar saham terutama anjlok. Termasuk apalagi yang mulai setelah Yerusalem kembali, itu tiap tahun Sabat selalu ada masalah, selalu ada crash. Tahun 73, tahun 80, tahun 87, tahun 94, 2001 apalagi setelah WTC, juga tahun 2008. Gimana tahun 2015? Nah, nanti dulu. Oke, nah ini kalau saya zoom in datanya, saya fokuskan lagi untuk yang 7 terakhir, nah ini seperti ini. 73, 80, tahun 87, 94, 2001, 2008. Nah, ini data waktu 5 tahun lalu, orang menantikan akankah terjadi crash yang terbesar, apalagi bertepatan dengan berikutnya ada tahun Yobel. Tahun 2016 itu tahun Yobel. Gitu. Oke. Saat itu, tahun 2015, hutang Amerika sudah berhutang 18 triliun dolar. Saat ini sudah 23 triliun dolar. Nah, kalau saya zoom in lagi, ini adalah yang 3 tahun Sabat terakhir, 2001, 2008, 2015. Itu di 2001 karena serangan ke World Trade Center di New York, pasar saham anjlok 685 poin dalam satu hari. Sedangkan di tahun 2008 itu anjlok 777 poin. Dan keduanya itu terjadi di tanggal 29 bulan Elul. Besoknya udah 1 Tisri, tahun baru Yahudi. Tahun baru Ibrani. Nah, begitu masuk tahun 2015, begitu masuk di 1 Tisri 5776, ternyata seperti tidak ada kejadian apa-apa ya. Tapi sebenarnya, kalau Anda perhatikan sekarang ini, bahkan sampai ada perang dagang antara Amerika dan China, juga termasuk COVID-19 ini, itu adalah bagian dari perang dagang, dan menurut saya itulah economic collapse yang 2015. Ini masih jadi ini dampaknya panjang sekali. Kalau yang 2001 dan 2008 itu cuma satu kejadian. Dah, habis itu mulai pulih lagi. 2008 juga sama. Satu hari itu doang, habis itu mulai nggak lama pulih lagi. Tapi yang 2015 sampai sekarang keadaan bukan tambah membaik. Apalagi dengan perang dagang, keadaan makin memburuk, lebih parah lagi begitu COVID-19 ini merebak, ini malah seluruh dunia benar-benar babak belur. Gitu. Yang 2015 sampai sekarang ini kolapsnya beda. Kolapsnya panjang dan masih belum selesai. Pertanyaannya begini, kenapa masih belum selesai? Kenapa yang ini beda? Nah, perhatikan data berikut ini. Oke. Sekaligus menjawab pertanyaan pertama, pertanyaan dari topik ini, akankah perjanjian damai terjadi
dan pembangunan Bait Suci ketiga terjadi di 2022. Kalau Anda perhatikan data berikut ini, ya, dan kita menghitung dari sejarah bahwa sejak bangsa Israel masuk tanah perjanjian di bawah pimpinan Yosua sampai tahun 2015-2016, ternyata sudah terjadi 70 kali tahun Yobel, atau 70 kali 49 tahun, atau 3.430 tahun. Tahun 1416 sebelum Masehi, bangsa Israel mulai masuk tanah Kanaan, dan Yobel pertama itu terjadi di tahun 1367 sebelum Masehi. Nah, Tuhan Yesus itu hadir di antara Yobel ke-29 dan 30. Gitu. Di antara tahun 6 sampai tahun 55 Masehi. Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus mulai pelayanan, sampai mati di kayu salib, bangkit dari kematian, dan naik ke sorga. Itu ada di antara Yobel ke-29 dan Yobel ke-30. Oke? Nah, kalau dihitung sampai sekarang, totalnya sudah 40,5 Yobel. Oke? Nah, hal ini sama dengan, polanya itu sama dengan masa pemerintahan Daud. Di 2 Samuel pasal 5 ayat 3 dan 5 itu dijelaskan, udah ditertulis bahwa Daud memerintah di Hebron selama 7,5 tahun dan di Yerusalem selama 33 tahun. Totalnya ada 40,5 tahun. Daud memerintah sebagai raja selama 40,5 tahun. Yesus setelah mati dan bangkit, Tuhan Yesus setelah mati dan bangkit, menjadi raja, duduk di kembali ke sorga, sampai sekarang sudah 40,5 tahun, siklus Yobel. That's why, kenapa, kalau Anda bertanya kenapa Yesus disebut anak Daud, Anda bisa, pola ini, perhitungan ini bisa kita pakai untuk memprediksi atau menduga bahwa perjanjian damai 7 tahun itu besar kemungkinan akan dimulai di tahun 2022. Oke? Kalau kita zoom out dan kita hitung dari saat mulainya penciptaan hingga saat ini, itu totalnya ada 120 tahun Yobel. 120 kali 49 tahun. Hampir kurang lebih 6.000 tahun. Gitu. Oke? Nah, semoga sampai sini aja Anda sudah mulai dapat gambaran kenapa 2022. Tahun Sabat terakhir sebelum ini, yang terakhir, itu tahun 2015. Ya, tinggal ditambah 7 tahun, itu sebabnya 2022. Tapi 2022 ini, saya mau kasih catatan, ya, bahwa tahun 2022 adalah tahun Sabat pertama setelah 70 tahun Yobel, 70 Yobel terjadi. Satu. Kedua, juga 120 Yobel genap sejak penciptaan. Tiga, ini adalah juga tahun Sabat, 2022 juga merupakan tahun Sabat pertama sejak Yerusalem kembali diakui sebagai ibu kota Israel. Maka besar kemungkinan kalau bangsa Israel sudah punya negaranya, sudah punya Yerusalemnya sudah diakui sebagai ibu kota, ya akan sempurna ketika Bait Suci ketiga dibangun. Tapi saya mau kasih tahu bahwa Bait Suci ketiga sesungguhnya akan menjadi kutuk bagi bangsa Israel. Kenapa demikian? Karena kematian Kristus itu sudah tidak lagi, kematian Kristus itu sudah
robek tirai yang membatasi antara ruang maha suci dengan ruang suci. Sudah tidak berlaku lagi perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan ritual bait suci. Sebab kita sebagai pengikut Kristus diminta untuk menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, tidak lagi secara lahiriah. Tapi bangsa Israel akan sekali lagi melakukan kesalahan fatal, melakukan pemberontakan dengan membangun bait suci ketiga, dan tentu saja akan memasang kembali tirai yang memisahkan antara ruang maha suci dengan ruang suci. Itu sama dengan menolak keselamatan yang dari Kristus, menolak sekali lagi. Dan itu akan sangat-sangat fatal. Itu sebabnya antikristus bisa menghentikan, punya legalitas untuk menghentikan korban sajian, korban santapan sehari-hari. Oke? Nah, ada satu hal yang menarik. Selain dari aturannya, dari tahun sabatnya, tahun yobelnya, mari kita lihat bahwa sejak tahun 2020 ini, atau sejak masuk dalam tahun 5780, tahun Peh, kita sudah ada di dekade Peh. Oke. Saya umumkan sekali lagi bahwa bagi Anda yang tertarik untuk belajar mendalami topik eskatologi atau akhir zaman secara lengkap, secara kronologis, mulai dari kitab Daniel, terus pembahasan secara lengkap dari 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan murka, pesta pernikahan anak domba, bahkan sampai kerajaan 1000 tahun, semua akan dibahas lengkap, semua akan dibahas tuntas dalam kelas online akhir zaman ini bersama Watchman yang akan dimulai di tanggal 22 Agustus 2020. Harga tadi sudah saya sebutkan, Anda bisa lihat di brosur. Nanti akan saya tampilkan sekali lagi di deskripsi link pendaftarannya. Oke. Nah, ini. Tahun 5780 sampai 5789, atau dari tahun 2019 sampai nanti tahun 2029, secara kalender Ibrani, kita ada di dekade Peh. Dan Peh ini seperti memberi petunjuk. Perhatikan ya, ini adalah huruf Peh. Dan salah satu makna Peh adalah mulut. Oke. Dan saya percaya di dekade ini, Wahyu pasal 12 ayat 10 dan 11 akan bertemu dengan penggenapannya. Dekade ini, saya yakin ini adalah dekade di mana kita harus bersaksi bagi Kristus, namun kesaksian kita terhadap Kristus harus dibayar dengan nyawa kita. Dengan demikian, hal itu akan sesuai dengan apa yang tertulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 10 dan 11. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Perhatikan ya, keselamatan, tapi bukan hanya keselamatan, juga kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sampai saat ini pemerintahan Allah belum ada di bumi. Tapi nanti akan ada. Tapi hal itu akan dimulai dengan kesaksian kita. Kapan? Ya, kesaksian pada masa aniaya besar. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya, Tuhan Yesus, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba, dan
oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ini yang menyebabkan saya percaya, saya yakin dekade PEH ini di tahun 2020 sampai 2029 nanti akan ada banyak kesempatan bagi kita sebagai murid-murid Kristus untuk bersaksi kepada dunia bagi Kristus, namun kesaksian kita akan dibayar sangat mahal dengan nyawa kita. Ya, orang selalu berpikir bahwa kesaksian itu kesaksian biasa, kesaksian ikut Tuhan, sukses, ikut Tuhan, keluarga lebih harmonis. Itu bukan kesaksian. Ini kesaksian yang sedemikian rupa yang bobotnya setara dengan darah anak domba. Jadi baik dengan darah anak domba ataupun dengan perkataan kesaksian ini, iblis dikalahkan. Yaitu kesaksian yang meresikokan nyawa. Bukan kesaksian yang ikut Yesus, terus semuanya jadi lebih baik, jadi lebih lancar, jadi lebih nyaman. Itu bukan kesaksian itu. Itu bukan kesaksian yang dimaksud di dalam ayat yang tertulis ini. Jadi jelas bicara tentang aniaya. Oke? Jadi secara timing ini benar-benar pas sekali. Dan kalau Anda perhatikan ya, ini abjad alfabet PEH ini, alfabet Ibrani PEH ini, itu ada rongga di tengahnya, ya. Dan kalau Anda yang sudah pernah belajar alfabet Ibrani, maka Anda akan tahu bahwa ya rongga itu adalah alfabet Beit, alfabet kedua dari 22 alfabet Ibrani. Jadi di dalam PEH, di tengah PEH itu ada Beit. Kalau PEH salah satu maknanya adalah mulut, Beit itu salah satu maknanya adalah rumah atau bait. Anda bisa bayangkan, kita sedang bahas tentang perjanjian damai dan kaitannya dengan bait suci ketiga, dan kita ini sedang ada di dekade PEH, di mana huruf PEH, abjad PEH ini, rongganya ada Beit. Itu sama seperti seakan-akan bangsa Israel ini sudah ada negaranya, sudah ada ibu kotanya, tapi belum ada bait sucinya. Ini sama, analogi yang sebangun antara kondisi fisik negara Israel sekarang dengan abjad PEH ini. Jadi, ya kalau saya meyakini inilah kairosnya. 2022. Dan 2022 itu tahun 5782 kita bisa sebut sebagai tahun PEH Beit. Jadi kalau perjanjian damai dibuat di tahun 2022, wah itu sungguh sangat pas sekali. Perfecto. Kalau nggak terjadi, Pak, ya kita bisa tunggu 7 tahun lagi di 2029. Tapi saya nggak mengharapkan itu. Saya mengharapkan lebih cepat, lebih baik. Saya harap Anda juga berharap yang sama. Toh, kepada kita Tuhan bilang, kita punya kuasa untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Nggak usah memperlambat, jangan lama-lama. Kalau memang kita harus bersedia, kalau kita memang ingin ketemu Tuhan lebih cepat, ya kita harus mendoakan perjanjian damai ini terjadi cepatnya. Saya berdoa 2022 jangan ada penundaan lagi, jangan tunda 7 tahun lagi. Nah, untuk mendukung harapan saya supaya perjanjian damai dan bait suci ketiga mulai dibangun di 2022, mari kita lihat petunjuk berikut ini. Nah, petunjuk berikut ini Anda bolehlah anggap ini cocokologi gitu ya. Boleh. Kalau yang tadi kita sudah bahas yang Alkitabiah, kita udah kutip banyak ayat. Nah, sekarang mari kita bercocologi riah. Makna dari angka 22. Oke.
ada beberapa petunjuk, ada beberapa makna-makna menarik dari angka 22. Yang pertama, hal Ibrani, Yahudi, Israel itu identik dengan angka 22. Alfabet Ibrani sendiri jumlahnya ada 22. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sebelum diberi nama Israel adalah Yakub. Yakub sebelum diberi nama Israel, namanya pertama Yakub. Dan dalam hidup Yakub, Yakub mengalami dua penderitaan besar yang masing-masing terjadi selama 22 tahun. Penderitaan yang pertama itu adalah ketika dia harus lari dari rumah Ishak untuk menghindari Esau. Dia 20 tahun kerja sama Laban, dan 2 tahun di padang gurun sebelum akhirnya ketemu kembali dengan Esau, berdamai, dan ketemu kembali dengan Ishak. 22 tahun yang kedua adalah ketika Yusuf, dia kehilangan Yusuf. Yusuf itu 13 tahun jadi budak, lalu jadi mangku bumi di masa kelimpahan 7 tahun. Baru setelah masuk tahun kedua dari 7 tahun kelaparan itu, Yusuf berjumpa kembali dengan Yakub. Atau Yakub berjumpa kembali dengan Yusuf. Itu pun totalnya 22. Dan kalau kita menghitung, berdasarkan silsilah Tuhan Yesus di Lukas pasal 3, kalau kita menghitung, Yakub itu adalah keturunan ke-22 dari Adam. Adam, Set, Enos, sampai Nuh. Nuh adalah keturunan ke-10, lalu selanjut Abraham adalah keturunan ke-20, Ishak ke-21, Yakub ke-22. Gitu. Menarik ya? Cocokologinya ini saya nggak percaya loh kalau Anda mau bilang ini kebetulan. Karena dalam hal-hal begini, saya sama sekali nggak menganggap ini adalah sebuah kebetulan, melainkan sebuah petunjuk demi petunjuk. Oke? Poin ketiga, masih berkaitan dengan poin yang sebelumnya di poin kedua, bahwa ada yang namanya istilahnya tuh kesesakan bagi Yakub atau kesusahan bagi Yakub. Dalam bahasa Inggris disebut Jacob's trouble. Dan itu sebetulnya akan terjadi pada zaman Antikristus. Pada zaman masa aniaya 3,5 tahun yang kedua. Masa 1260 hari. Itulah Jacob's trouble. Itulah kesusahan bagi Yakub. Dan istilah kesusahan bagi Yakub itu pertama kali muncul pada saat Yakub ada di Betel karena takut, sangat ketakutan untuk bertemu Esau kembali. Dan semalam-malaman hatinya sesak, hatinya gundah luar biasa, gundah gulita, karena takut dengan dendam Esau. Dan sebenarnya, Jacob's trouble itu adalah Esau's revenge, atau dendam Esau. Masa aniaya besar itu adalah dendam bangsa Edom, dendam turunan dari Esau yang ditunggangi oleh iblis demi membalaskan dendam karena pernah ditipu dan kehilangan hak kesulungannya. Yeremia pasal 30 ayat 7 dan 10 dan 11 itu sudah menubuatkan alangkah hebatnya hari itu tiada taranya, itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Itu janji Tuhan. Oke. Poin keempat, belum. Dan Tuhan Yesus pun pernah ngomong yang sama, bahwa akan ada deru perang yang sebetulnya kalau kita nggak kokoh dalam Tuhan akan terus gelisah. Juga akan ada peperangan, bukan sekedar deru perang, bukan sekedar rumor of war, tapi juga ada perang.
Juga ada kelaparan dan bencana alam berupa gempa bumi. Dan itu adalah permulaan dari sakit bersalin. Kesesakan bagi Yakub itulah sakit awal, akan dimulai dengan sakit bersalin. Paulus juga pernah mengatakan yang sama di 1 Tesalonika 5 ayat 3, apabila mereka mengatakan damai dan aman, semuanya damai dan aman, ini tentu damai karena ada perjanjian, bukan cuma sekedar damai biasa. Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Masa kesusahan bagi Yakub seperti perempuan yang mengalami sakit bersalin. Semuanya merupakan Jacob's trouble ketika Sang Antikristus berkuasa di dunia pada masa tribulasi besar. Poin keempat, Kitab Wahyu juga terdiri dari 22 pasal yang di dalamnya tertulis 22 peristiwa atau aksi Tuhan berkaitan dengan akhir zaman. Yakni 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka, serta akan diakhiri dengan pesta pernikahan anak domba. Total 22. Nyanyian Daud yang terpanjang itu ada di Mazmur pasal 119. Ini sebagai info tambahan saja. Terdiri dari 22 bait, yang masing-masing terdiri dari 8 ayat, jadi totalnya ada 176 ayat. Itu pasal terpanjang dalam Alkitab. Dan kita lihat Kitab Mazmur ini nanti berkaitan dengan eskatologi, dengan akhir zaman. Kenapa begitu? Karena Tuhan Yesus pernah bilang dalam Lukas pasal 24 ayat 44, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Dan jangan lupa bahwa kitab Wahyu itu adalah wahyunya Yesus Kristus. Nah, ada hal yang tidak kalah menariknya. Ada seorang hamba Tuhan yang sudah almarhum, namanya Jerry Rowland Church. Dan beliau ini punya pendapat yang unik. Pendapat uniknya begini, bahwa kitab Mazmur itu punya petunjuk profetik dari masing-masing pasal kepada masing-masing tahun sejak awal abad 20. Jadi ada kejadian di Mazmur pasal 1 yang berkaitan dengan ada ayat di Mazmur pasal 1 yang bisa dikaitkan dengan suatu kejadian atau beberapa kejadian di tahun 1901. Mazmur pasal 2 untuk tahun 1902, Mazmur 30 untuk tahun 1930, Mazmur 100 untuk tahun 2000, dan seterusnya. By the way, kitab Mazmur totalnya ada 150. Jadi kalau memang diteruskan bisa sampai tahun 2050. Kalau perjanjian damai belum terjadi, tentunya. Nah, mari kita lihat seperti apa yang dimaksud dengan Jerry Rowland Church ini. Lihat ya. Saya ambil contoh tahun 38, itu terjadinya Perang Dunia Kedua. Penjajahan Jepang atas Asia Timur dan Asia Tenggara, juga mulai bangkitnya Nazi Jerman. Mari kita lihat salah satu ayat di Mazmur 38. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku, memikirkan kehancuran, dan merancangkan tipu daya sepanjang hari.
orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya, banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab, mereka membalas yang jahat kepadaku, ganti yang baik, mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Perhatikan ya, ini yang tertulis di Mazmur 38, di mana tahun 1938 dimulainya Perang Dunia Kedua. Tahun 43 itu Hitler dan Nazi Jerman sangat-sangat mengerikan dengan insiden Holocaust-nya dan membantai jutaan orang Yahudi di Eropa. Mazmur 43 ada tertulis, berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Mengapa Engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa Engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Anda kalau baca ayat ini dan bayangkan kamar-kamar gas yang dibuat Nazi untuk meracuni jutaan orang Yahudi, jutaan orang Yahudi itu harus antri demi bisa dibunuh di dalam kamar gas. Nah, sembari baca ayat ini, benar-benar cocok sekali. Tahun 45-46, Perang Dunia Kedua berakhir. Mari kita lihat ayat Mazmur di ayat di Mazmur 46. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Perang selesai. Tahun 46, perang selesai. Mazmur 46 pun menyatakan perang berhenti. Apakah ini kebetulan? Saya sama sekali tidak menganggap ini kebetulan. Tahun 48, Israel berdiri kembali. Mazmur 48 mengatakan hal yang begitu bagus, saya nggak perlu bacakan lagi. Tahun 67, Yerusalem kembali ke pangkuan Israel. Dan Mazmur 67 juga mengatakan hal yang luar biasa bagus. Oke. Tahun 78 ada perjanjian Camp David, perjanjian kemah Daud antara Mesir dan Israel, difasilitasi oleh Amerika, Presiden Amerika saat itu. Dan ini pun juga hal yang bagus, ditulis di Mazmur 78. Nah ini menarik nih, tahun 89 tembok Berlin runtuh. Dan Mazmur 89, salah satu ayatnya bilang, tetapi engkau sendiri menolak dan membuang, menjadi gemas kepada orang yang kau urapi, membatalkan perjanjian dengan hambamu, menajiskan mahkotanya laksana debu, melanda segala temboknya, membuat kubu-kubunya menjadi reruntuhan. Dan di tahun 89, Jerman yang tadinya terpisah, Barat dan Timur, akhirnya kembali menjadi satu Jerman. Kemudian di tahun 2010, Arab Spring terjadi, revolusi di Arab, di negara-negara Muslim di sekitar Israel, pergolakan politik yang sangat hebat dan revolusi itu. Mazmur 110 berkata, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tuhan ada di sebelah kananmu, ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya, ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan, ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Termasuk hari itu banyak pemimpin presiden di Timur Tengah, Saddam Hussein, saya lupa nama presiden Mesir, Husni Mubarak ya kalau nggak salah, itu juga tewas, Muammar Gaddafi juga tewas. Nah itu, ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Cocok sih. Lalu bagaimana dengan tahun 2022? Ya, nanti kita lihat ya.
Ini sekali lagi saya sampaikan yang terakhir kalinya bahwa bagi Anda yang sungguh rindu untuk belajar tentang akhir zaman, belajar tentang kronologi akhir zaman, Anda pengen tahu kan kapan sebetulnya meterai pertama terjadi, kapan dibuka, lalu bagaimana kronologinya, apakah kitab Wahyu itu berurutan, terus apa arti kode-kode yang ada di kitab Wahyu itu semua akan dibahas tuntas. Semua yang tadinya jadi misteri akan menjadi jelas kalau Anda ikuti seminar kelas akhir zaman ini yang akan dimulai 22 Agustus 2020. Link pendaftaran akan dicantumkan di deskripsi di bawah video ini. Oke, bagaimana dengan tahun 2022? Mari kita lihat apa kata Mazmur 122. Mari kita pergi ke rumah Tuhan, bait suci. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai, perhatikan, dengan peraturan bagi Israel. Suku-suku Israel berziarah kemana? Ya tentu ke Yerusalem, nggak ada ke tempat lain. Ke Bait Suci. Peraturan bagi Israel, peraturan yang mana? Peraturan Bait Suci. Apa peraturannya? Bahwa setiap Paskah, setiap Rosh Hashanah, setiap Shavuot atau Pentakosta, suku-suku Israel harus berkumpul untuk beribadah, berziarah di Bait Suci, di Yerusalem. Bahkan Tuhan Yesus pun waktu kecil juga ikut datang ke Yerusalem, ke Bait Suci. Dari utara, dari Nazaret, tiap tahun pasti harus hadir di Bait Suci. Itu peraturannya. Nah, ini bilang seperti ini tentu Bait Suci-nya harusnya sudah ada dulu. Atau paling tidak sudah ada perjanjian untuk bangun Bait Suci ketiga. Jadi ini makin meneguhkan, minimal saya pribadi, bahwa 2022 besar sekali kemungkinan perjanjian damai itu dibuat. Dan pada hari itu, jika benar itu terjadi, maka keyakinan konsep pre-tribulation rapture atau yang menganggap rapture akan terjadi sebelum masa 7 tahun, sedangkan perjanjian damai terjadi, tapi rapture belum terjadi, maka dengan sendirinya konsep pre-tribulation rapture juga gugur. Rasain lo, selama ini udah dibilangin bahwa post-trib, bahwa rapture akan terjadi setelah aniaya, bukan sebelum aniaya. Tapi ya, mungkin ada yang bisa mempersiapkan diri menjelang waktu-waktu yang semakin mepet. Ya. Tinggal 2 tahun lagi sih. Kalau ini terjadi, wow, Anda harus berganti haluan dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya. Terakhir dari saya, sejak tahun 2019, Tuhan memberikan tema-tema khusus bicara tentang satu kalimat mengenai tema-tema di masing-masing tahun. Tahun 2019, Tuhan mengatakan itu sebagai the year of judgment and salvation. Dan saya meyakini, saya melihat bahwa COVID-19 ini bagian dari judgment. Ini bukan sekedar di tahun 2019 saja ya, maksudnya 2019 and onwards. Tahun 2020 sebagai the year of death of the faith, kematian iman banyak orang. Berapa banyak pengkhotbah, pendeta, gereja, imannya gugur, dihantam pandemi, dan saya melihat bahwa pandemi ini, COVID-19 ini justru malah menyingkapkan apakah
selama ini gereja betul-betul mengandalkan Tuhan atau mengandalkan hal-hal lain yang di luar Tuhan. Mengenai tahun 2021, itu disebut The Year of Fire and Blood. Ini, saya yakin ini bicara tentang peperangan. Dan kalau Anda perhatikan, ada satu pastor dari Kentucky, Amerika Serikat, yang sudah mulai, videonya sudah viral kemana-mana sejak pertengahan Juni lalu, dengan pesan-pesan melalui mimpi-mimpi profetik yang dia dapatkan dari Tuhan, bahwa salah satunya tentara Cina dan Rusia akan menginvasi Amerika Serikat di kira-kira akhir tahun ini atau awal tahun depan, dan itu makin meneguhkan bahwa tahun 2021 adalah tahun perang, the year of fire and blood. Mengenai 2022 pun, saya juga sudah mendapati, tapi saya nggak mau menyingkapkannya sekarang. Saya baru akan menyingkapkannya di tahun depan. Saya hanya kasih beberapa huruf, Anda boleh menduga-duga. Ini anggap aja, Anda boleh nggak anggap ini biasa. Sekedar gimmick lah, nggak apa-apa. Nah, materi ini sudah selesai, saya mau kasih sedikit tambahan. Anda perhatikan, ada satu nubuatan yang disampaikan oleh mendiang John Paul Jackson. Sorry. Kalau Anda perhatikan ini, maka Anda akan lebih memahami 2022 itu sebagai sesuatu yang tidak bisa dianggap biasa-biasa saja. Oke, perhatikan apa yang dikatakan oleh John Paul Jackson ini. Sebentar, cuma sekitar 2 menit. Shortfall in the Social Security system. So the reality is this: we got what we wanted, but we will not like what we get. The United States, as time continues to go on and the economic crisis continues to escalate, the United States will bring home most of its troops in order to save finances. Because of the severity of the economy, the United States will end up cutting much of our foreign aid programs to international and developing countries. The result will be that international dictators and Islam will multiply. In the religion field, Islam will try to force its way into our school systems. It'll start by demanding that they have time to pray, so they take prayer away from Christianity, but they allow the Islam the ability to do that. Islam, again, is going to begin to systematically work to control a government in some large city in America. I didn't see which one it is, but it could be Detroit, as they begin to mount a multiplication project. And project means, but that's what I saw. Islam will continue to use threats to intimidate congressional decisions. Islam will launch an initiative to have a president in the White House by 2024. Medical advances in... Oke. Nanti link deskripsinya untuk video ini saya akan tampilkan juga di bawah. Oke, di deskripsi link video ini akan saya tampilkan. Anda bisa perhatikan menitnya dari keberapa sampai keberapa. Jadi bagi Anda yang tadi kurang paham apa yang disampaikan oleh John Paul Jackson, saya mau katakan, saya akan terjemahkan begini. Jadi karena krisis ekonomi dan kesulitan keuangan yang dialami oleh Amerika Serikat semakin meningkat, maka demi menghemat anggaran, banyak pasukan Amerika akan ditarik pulang. Nah,
penarikan pulang pasukan-pasukan Amerika di berbagai wilayah di dunia akan mengakibatkan meningkatnya kekuatan Islam, termasuk secara militer. Gitu. Nah, bahkan di Amerika sendiri, orang-orang Muslim akan meminta supaya Islam bisa masuk ke sekolah-sekolah, dimulai dari diberikannya waktu untuk sembahyang. Jadi saat sembahyang, saat sholat 5 waktu itu, ya sekolah wajib memfasilitasi tempat ibadah sampai menyediakan waktu untuk sholat sehingga tidak berbenturan dengan jam belajar. Selain itu, bahkan Islam akan masuk dalam pemerintahan. Juga ada yang namanya proyek multiplikasi di berbagai kota besar. John Paul Jackson nggak tahu di mana aja, tapi yang dia sebutkan tadi salah satunya adalah Detroit, lainnya dia nggak tahu. Proyek multiplikasi ini juga dia nggak tahu maksudnya apa, cuma dia dapatnya seperti itu. Dan besar kemungkinan tahun 2024 akan muncul satu calon presiden Muslim di Amerika Serikat. Dan Anda yang sudah memahami eskatologi lebih dalam, Anda bisa mengerti kaitannya, dan Anda sudah bisa melihat puzzle-nya, kronologinya, dengan topik yang kali ini saya bawakan, dengan apa yang dinubuatkan oleh John Paul Jackson secara kronologis. 2022, ini juga 2024. Anda yang tidak paham atau belum paham apa kaitannya, sungguh saya sangat menyarankan untuk Anda segera daftarkan diri untuk bisa ikut kelas akhir zaman Watchman yang dimulai 22 Agustus yang sudah saya umumkan 3 kali sebelumnya tadi. Oke, sekian materi dari saya. Dan buat yang masih belum paham, simak aja video-video berikutnya. Oke? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.